Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun dalam keadaan daring di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tak lupa pula kita lantunkan solawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan hingga akhir zaman. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah seorang sahabat, yakni kedermawanan Abu Dahda. Nah teman-teman, sebelum saya mulai, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rehan Al-Rizky Ramadan dari SMA N2 Sangatta Utara. Nah, saya mulai ya kisahnya. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Beliau memiliki satu pohon kurma yang rindang dan terletak di samping rumah anak yatim. Nah, zaman dulu mah, kalau orang-orang Arab kurang mampu, rumahnya nggak ada atap. Karena pohon kurma yang rindang, seketika buahnya jatuh ke rumah anak yatim. Namanya juga anak-anak. Kalau lihat ada buah kurma, pasti diambil dan dimakan. Kalau kita sekarang bilangnya permen. Kalau ada permen di depan anak-anak, pasti anak-anak ambil dan langsung dimakan, bukan? Abu Lubabah yang mengetahui bahwa buah kurmanya dimakan anak-anak, langsung mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak-anak itu makan buah kurma saya. Saya tidak terima ya Rasulullah. Rasulullah yang tidak tahu bahwasanya anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak yatim, meminta Abu Lubabah untuk memanggil mereka. Wahai anak-anakku, kenapa kalian makan buah kurma Abu Lubabah? Maafkan kami ya Rasul, kami kira kami ada hak di situ, karena kami anak yatim. Rasulullah yang mengetahui anak-anak tersebut anak yatim, langsung berkata kepada Abu Lubabah, Ya Abu Lubabah, maukah kamu diberikan pohon kurma di surga? Bagaimana caranya ya Rasul? Wakafkanlah pohon kurmamu ke anak-anak yatim, dan Allah akan menggantikannya dengan pohon kurma di surga. Yang walaupun kamu berjalan 100 tahun di dalam naungannya, kamu belum keluar dari bayang-bayang naungan pohon tersebut. Masya Allah. Luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ingat teman-teman, waktu di akhirat berbeda jauh dengan waktu di dunia. Namun, apa jawaban Abu Lubabah? Ya Rasulullah, ini harta satu-satunya bagi saya. Saya sayang sekali sama harta pohon ini ya Rasul. Masya Allah. Lihat jawaban Abu Lubabah. Tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah orangnya baik. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Rasulullah nggak marah. Kamu ya, saya ini Rasul. Kalau saya bilang janji, pasti ditepati. Kok kamu ngeyel? Nah, tidak. Rasulullah tidak marah seperti itu. Akhirnya, baliklah Abu Lubabah dan anak-anak yatim tersebut. Tiba-tiba, ada seorang sahabat yang datang mendatangi Rasulullah. Beliau bernama Abu Dahda. Ya Rasulullah, tadi saya dengar pembicaraan engkau dengan Abu Lubabah. BTW ya Rasul, kalau gaulnya mah kita sekarang bilangnya by the way ya. BTW ya Rasul, kalau saya yang lakuin, saya dapat nggak janji engkau? Tentu, engkau akan dapatkan apa janji Allah. Oh oke ya Rasul, saya pamit ya. Assalamualaikum. Abu Dahda langsung berlari mengejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, tahukah kamu kebun kurmaku? Siapa yang tidak tahu kebun kurmamu, Abu Dahda?
Kebun kurma yang memiliki 600 pohon kurma di dalamnya. Air yang mengalir dengan jernih. Villa megah terdapat di dalamnya. Kualitas kurma terbaik di kota Madinah. Memang kenapa ya Abu Dahda? Nah, kalau kamu tahu, gimana kalau kita tukaran? Kebun kurmaku untukmu, pohon kurmamu kasih untukku. Ah, udah lucu kalau kamu bercanda. Udah, lupakan aja. Abu Dahda langsung menjawab dengan serius. Saya serius. Ayo kita tukar. Kamu mau nggak? Oh, oke, saya mau. Deal. Subhanallah. Abu Lubabah ditawarkan pohon kurma di surga, bilang harta satu-satunya. Namun ketika ditukarkan dengan kebun kurma terbaik di Madinah, langsung tukar, tanpa pikir panjang. Setelah itu, Abu Dahda langsung pergi ke kebun kurmanya. Di sana, ada anak-anak dan istrinya yang sedang mengambil buah kurma yang berjatuhan. Wahai istriku, ayo keluar, kebun kurma itu sudah aku jual. Istrinya yang mendengar hal tersebut langsung berkata, Ya Aba Dahda, kepada siapa engkau menjualnya? Berapa engkau menjualnya? Aku menjualnya kepada Allah, dan Allah membayarnya dengan surga yang lebih baik dari dunia. Rabahta ya Aba Dahda, itu baru untung ya Abu Dahda. Masya Allah, jawaban istri Abu Dahda. Beliau tidak minta talak. Apa? Kamu jual ke Allah? Cerahin aku sekarang. Balikin aku orang tuaku. Tidak ya. Beliau ini adalah istri yang solehah. Masya Allah. Setelah itu, Abu Dahda langsung pergi ke rumah anak-anak yatim dan berkata, Wahai anak-anakku, aku wakafkan pohon kurma ini untuk kalian, makanlah sepuas kalian. Masya Allah. Rasulullah yang mendengar hal tersebut langsung mendoakan keberkahan kepada keluarga Abu Dahda. Dan Allah menggantikan kekayaan keluarga Abu Dahda di dunia, plus dengan tambahan kebun kurma di surga. Yang walaupun malaikat Jibril mengelilinginya selama 1 tahun, bahkan belum keluar dari pinggiran kebun kurma tersebut. Masya Allah. Luar biasa sekali kisah Abu Dahda ini. Nah, teman-teman, apa yang kita bisa ambil dari kisah tersebut? Di mana Abu Dahda percaya akan janji Allah dan Rasul. Beliau tidak memikirkan lagi harta dunia. Beliau fokus ke akhirat. Dan beliau merelakan kebun kurma terbaik di Madinah untuk 1 buah pohon yang bahkan akan diwakafkan hanya untuk janji Allah dan Rasulnya yang dia yakin bahwa dia akan mendapatkannya kelak. Nah, teman-teman, semoga dengan dengarnya kisah ini bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda Rehan ya. Rehan Rizki Ramadan, bagus sekali tadi tentang kedermawanan Abu Dahda ya. Wah, ini pakaiannya juga ikut dengan nuansa Arab ya, Timur Tengah ya. Atau memang jangan-jangan sedang berada di Timur Tengah nih, Rehan. Terima kasih Rehan ya. Oke, baik. Ananda sekalian, kita akan lanjut dulu ke nomor 3, yaitu Widya Ayu Astuti ya, Ananda Widya Astuti dari SMA 2 yang akan membawakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Pada Ananda Widya Astuti, Ustazah Mardiah, kita persilahkan. Sebentar Ustaz, saya lagi unmute-kan dulu. Sebentar ya. Silakan untuk Ananda Widya Ayu Astuti menampilkan tampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul, meskipun hanya dalam keadaan daring di pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dihantarkan dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti saat ini. Alhamdulillah. Jamaah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Ayu Astuti. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Jadi, saya di sini akan menceritakan tentang suatu peristiwa pada zaman jahiliyah. Peristiwa apakah itu? Peristiwa terbelahnya bulan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Jamaah, suatu hari kafir Quraisy membenci Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka menganggap Nabi Muhammad SAW membenci Tuhan mereka dan menyebarkan agama baru. Nauzubillah. Suatu hari Ibnu Malik bersama Abu Jahal dan perbesaran Quraisy lainnya menginginkan Nabi Muhammad SAW ke hadapan mereka. Lalu apa yang mereka minta kepada Nabi Muhammad? Mereka meminta Nabi Muhammad SAW membelah bulan hanya dengan tangan beliau. Subhanallah. Jamaah, kemudian apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW mengatakannya dengan tenang. Beliau berkata, "Jika aku bisa membuktikannya, maka apakah kalian akan percaya bahwa aku benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian jamaah, Nabi Muhammad pergi melaksanakan sholat 2 rakaat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada beliau. Nabi Muhammad berdoa, jika memang keinginan beliau bisa dikabulkan, maka beliau bisa membuktikan kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi ya jamaah? Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Aku ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu." Kurang lebih firman Allah kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kuatkanlah hujahmu dan yakin bahwa aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam." Jamaah, kemudian Nabi Muhammad SAW dengan tekad yang kuat berhasil membuktikan bahwa dia bisa membelah bulan. Ketika matahari di ufuk barat sudah tenggelam, malam pun tiba dan bulan purnama sudah tepat di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Lalu dibelahlah bulan itu. Dan apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah berkata, "Saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah." Kafir Quraisy menyaksikan peristiwa itu. Bahkan bukan hanya kafir Quraisy saja, seluruh dunia pun bisa menyaksikan bahwa bulan pada zaman jahiliyah pernah terbelah. Bahkan bukan hanya itu.
NASA pun sudah membuktikan bahwa bulan memang benar-benar terbelah pada penelitian para ahli. Subhanallah, bulan terbelah itu tidak terfikirkan oleh manusia bahwa itu bisa terjadi. Namun inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang ingin melakukan sesuatu hanya dengan kun fayakun, maka terjadilah apapun itu. Subhanallah. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Widya Ayu Astuti ya. Jadi saya ingat jamaah kayak di TV ya. Jamaah. Sudah mirip Pak Ajat ya. Sudah mirip ya. Gimana Ustazah? Kita lanjut? Lanjut. Ustazah Fardia? Kan. Baik Ustazah. Kita lanjut peserta nomor 4 dulu, yaitu Ananda Indah Rahmawati. Oh, Indah Rahmawati. Oke, baik. Ya. Indah Rahmawati. Setelah Indah, kita akan panggil nanti Arina Kansa Syahidah, peserta nomor 1 yang tadi baru join ya. Baik. Silakan, Ananda Indah Rahmawati. Buah lada buah pala. Kuah dimasak dalam bejana. Bila Anda ingin dapat pahala, maka jawablah salam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asrahli wa yassirli amri. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Indah Rahmawati, usia 16 tahun, duduk di bangku SMA Negeri 2 Sangatta Utara, yang insya Allah akan membawakan sebuah kisah tentang seorang tokoh bernama kenal karena kemunafikannya. Abdullah bin Ubay bin Salul berasal dari kota Yasrib, Madinah. Kala itu di Yasrib ada suku Khosraj, suku Aus, dan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Ubay merupakan sopan santun sehingga membuat banyak orang suka padanya. Oleh karena itu, Abdullah bin Ubay dipilih sebagai the next pemimpin mereka oleh suku Khosraj dan suku Aus. Tak lama kemudian, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. Lebih mencintai Rasulullah dan banyak yang masuk Islam. Subhanallah. Abdullah bin Ubay pun terlupakan begitu saja. Tidak jadi diangkat menjadi pemimpin. Justru Rasulullah, orang dari Mekah inilah yang diangkat menjadi pemimpin mereka. Dengan diangkatnya Rasulullah menjadi pemimpin, membuat Abdullah bin Ubay menjadi benci, tidak suka Rasulullah. Abdullah bin Ubay melakukan berbagai tipu daya, berbagai rencana untuk menjatuhkan Allah. Dewan juri teman dirahmati oleh Allah. Dengan diangkatnya Rasulullah menjadi pemimpin, Ubay, Masya Allah, katakan, untuk apa kalian perang membela agama Allah? Kalian mau mati? Ada kalian mati sia-sia?
dan akhirnya 300 orang terprovokasi dan tidak jadi ikut dalam perang. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Bani Mustalik, Abdullah bin Ubay lagi-lagi memprovokasi antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Masya Allah. Dengan mengatakan, harap memberi makan seekor anjing yang pada akhirnya anjing itu menggigit kalian sendiri. Untuk apa sih kalian membantu orang-orang Muhajirin, wahai kaum Ansar? Dan sampailah berita tersebut pada umat bin Khattab. Terputus? Iya, sepertinya terputus ini. Namanya terputus ya? Iya, gangguan jaringan. Jaringan ya? Iya, iya. Mungkin kita tunggu dulu atau kita lanjut aja Pak Ajat dengan peserta berikutnya kali ya. Coba kita. Atau Indah, ini udah gabung lagi ini Indah. Gimana? Mau ulang lagi atau gimana? Tadi terputus ini. Mungkin dilanjut aja ya, dilanjut. Halo? Silakan Indah. Ntar dulu sebentar. Saya kasih unmute dulu. Sebenarnya tadi untuk Indah agak terganggu nih. Atau kita lanjut aja dulu dengan peserta lain, nanti baik. Kita kasih kesempatan Indah ya, Mas Kuncoro ya. Baik. Berarti Indah nanti akan kita skip dulu ya. Kayaknya seperti ada gangguan di jaringannya. Baik, peserta sekalian, kita akan lanjut dulu untuk peserta nomor 1, yaitu Ananda Arina Kansah Syahidah dari SDIT Darussalam, yang akan membawakan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada Ananda Arina Kansah, dipersilakan. Baik, sebentar. Saya unmute ya. Oke. Arina Kansah, saya lagi coba bukakan. Unmute. Kok nggak mau unmute ya? Oh, sudah. Ya, silakan Ananda Kansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya untuk bercerita sirah nabawiyah Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah yang ditahan oleh kobaran api. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang keenam yang harus diketahui oleh umat Islam. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Di situ terbangunlah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Masyarakat Raja Namrud mereka menyembah berhala. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi bahwa akan ada seorang bayi laki-laki yang akan mengambil kekuasaannya. Maka
mulai saat itu ketika ada bayi laki-laki yang baru lahir, maka akan dibunuh. Saat itu Nabi Ibrahim pun lahir. Orang tua Nabi Ibrahim sangat khawatir. Kemudian orang tua Ibrahim pun membawa Ibrahim ke hutan di gua yang sepi. Alhamdulillah, Allah yang Maha Kuasa pun merawat Nabi Ibrahim hingga sehat dan tumbuh dewasa. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bertemu dengan masyarakat di tempat ia lahir. Pada saat itu Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, siapakah itu Tuhan? Di mana itu Tuhan? Lalu Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim dengan memberikan kecerdasan dan kritik. Lalu pada pagi hari Raja Namrud dan masyarakatnya akan pergi keluar kota untuk beberapa hari. Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk melakukan dakwahnya dengan menghancurkan semua patung-patung tersebut kecuali yang paling besar. Ketika Nabi Ibrahim datang, ketika Raja Namrud datang, mereka semua pada terkejut. Siapa yang berani menghancurkan patung-patung ini? Kata Nabi Ibrahim, kata Raja Namrud dengan marah. Ada satu orang yang mengatakannya, saya pikir saya tidak melihat satu orang yang tidak ikut dalam rombongan. Lalu didatangkanlah Nabi Ibrahim ke hadapan Raja Namrud. Hai Ibrahim, apakah kau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim pun berkata, bukan aku. Tanyakanlah pada patung itu yang dikalungi oleh kapak. Lalu semua orang pun terdiam, termasuk Raja Namrud. Lalu Raja Namrud pun berkata, bukannya kau tahu patung itu tidak dapat berbicara? Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, kalau memang tidak dapat berbicara, mengapa kalian menyembah mereka? Lalu dengan marah Raja Namrud menyuruh Nabi Ibrahim untuk dibakar. Raja Namrud pun menyuruh prajuritnya untuk menyiapkan kayu bakar dan langsung membakarnya. Orang-orang pun pada berbondong-bondong untuk menyaksikannya. Orang-orang pun termasuk Raja Namrud tertawa bahagia karena yang telah menghancurkan patung-patung mereka akhirnya akan dibakar. Lalu berkobarlah api-api tersebut. Lalu Allah pun berfirman, hai api, jadikanlah dingin dan jadikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Lalu sedikit demi sedikit api itu menjadi padam dan kayu bakar mulai habis. Betapa terkejutnya mereka tidak melihat Nabi Ibrahim gosong seperti arang, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Maka semua orang pun menjadi percaya bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum tersebut. Demikian yang bisa saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagus sekali ya, Ustadz Kunchoro ya. Tampilannya. Ananda Kansa ya. Rina Kansa. Semangatnya, Masya Allah. Tapi tadi di videonya seperti ada Raja Namrudnya tadi berjalan di belakang. Iya. Okay. Baik. Gimana Ustazah Mardiah, bisa kita lanjut ke peserta berikut, Ustazah? Baik, silakan dilanjut, Ustadz. Oke, baik, makasih.
kita akan panggil peserta nomor 5, yaitu Alia Fadilah Puspitasari dari SMA Negeri 2. Ya. Alia Fadilah akan membawakan kisah tentang Nabi Nuh dengan bahteranya. Ya. Dengan bahteranya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Jalan-jalan ke negara Turki. Tidak lupa mempelajari bahasanya. Nama saya Alia Fadilah Puspitasari dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Umur saya 16 tahun. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah kisah yaitu Nabi Nuh alaihissalam dengan bahterahnya. Dahulu kala, setelah Nabi Adam alaihissalam wafat, para anak keturunannya pun masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Hingga suatu hari, hei teman-teman, bagaimana caranya agar kita bisa menyisakan para keturunan Adam? Apa kalian rela jika mereka masuk ke dalam surga, sedangkan kita berada di neraka? Tidak, aku tidak rela. Adam yang sudah bawa kita keluar dari surga dan kita harus membalaskan dendam. Kalau begitu, aku punya ide. Bagaimana kalau kita sesatkan saja mereka? Kita suruh mereka melukis wajah pemimpin mereka. Setelah itu, kita arahkan mereka untuk membuat patung dan kita ajak mereka untuk menyembah dan meminta kepadanya. Setelah para syaitan itu berunding, akhirnya mereka pun setuju dan menjalankan rencana tersebut. Hei kalian, apa kalian tidak sedih dan tidak rindu kepada pemimpin kalian? Sebenarnya kami sangat sedih ditinggal oleh pemimpin kami. Kami pun sangat merindukannya. Bagaimana kalau kalian lukis saja wajah mereka untuk menghilangkan rasa rindu kalian? Tanpa berpikir panjang, para warga pun mulai melukis wajah pemimpin mereka dan ditempelkan di dinding-dinding rumah mereka. Setelah itu, mereka pun membuat patung yang sangat besar. Lalu mereka menyembah dan meminta kepadanya. Nabi Nuh alaihissalam pun merasa sangat sedih. Ia pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, sungguh keterlaluan mereka. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi mengapa mereka malah menyembah patung yang mereka buat sendiri? Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan orang-orang kafir agar kembali beriman. Wahai saudara-saudaraku, mengapa kalian malah menyembah patung yang kalian buat sendiri? Kami hanya mengikuti apa yang orang tua kami kerjakan sejak dulu. Mereka pun membantah apa yang Nabi katakan. Hingga akhirnya Allah pun menjadi murka dan menurunkan azabnya berupa kemarau yang sangat panjang. Bagaimana ini? Hujan belum juga turun. Jangankan mengharapkan panen. Tanaman kita saja tidak ada yang tumbuh. Betul itu. Persediaan makananku pun sudah mulai menipis. Apa doa kita kepadanya kurang? Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar ketika apa yang ia katakan tidak digubris oleh para orang kafir itu. Hingga ada salah seorang kafir yang meragukan kekuasaan Allah hingga ia berkata kepada Nabi Nuh, jika memang Tuhanmu maha memberi, mengapa engkau tetap miskin? Hingga ada sekelompok lelaki datang untuk menemui Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh utusan Allah, bukankah Allah telah memberitahumu jika tidak ada lagi salah seorang di antara mereka yang akan kembali beriman? Selama ini engkau telah sabar. Sudah 950 tahun engkau memperingatkan mereka. Tetapi mereka juga tidak ada yang kembali beriman. Tetapi Nabi Nuh tetap sabar dan tidak berputus asa. Dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam, Nabi Nuh alaihissalam tetap memperingatkan mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Anaknya yang bernama Kaan dan istrinya pun termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Hingga ada salah seorang kafir yang menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang dia katakan. Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa kepada Allah.
Ya Allah, sungguh Engkau telah saksikan orang-orang yang telah mendustakan-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan orang-orang kafir itu berada di atas bumi ini. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka, maka mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu yang lain, dan mereka akan melahirkan anak-anak yang selalu berbuat dosa. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah ibu bapakku yang beriman, laki-laki dan perempuan, serta janganlah Engkau tambahkan orang-orang kafir kecuali kebinasaan. Setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam pun mengajak para umatnya yang beriman untuk membuat sebuah kapal. Wahai umat-umatku yang beriman, sesungguhnya tak lama lagi Allah akan mendatangkan azab. Maka dari itu, Allah menyuruh kita untuk membuat sebuah kapal. Azab apakah itu ya Nabi? Apakah itu berupa banjir yang sangat besar? Setelah itu, mereka pun bergotong royong dan bekerja sama untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Walaupun seperti itu, masih saja ada orang kafir yang menghina apa yang mereka lakukan. Hahaha, mau kemana kapal itu akan berlayar, wahai Nuh? Apakah ia akan berlayar di atas padang pasir atau akan memanjat gunung? Tertawalah kalian. Suatu saat nanti, kami yang akan menertawakan kalian. Ingatlah, jika Allah akan membinasakan sesuatu, maka tidak ada yang selamat. Nabi Nuh alaihissalam pun menyuruh para umatnya yang beriman untuk masuk ke dalam kapal. Tidak lupa membawa hewan-hewan secara berpasang-pasangan. Hingga akhirnya awan pun berubah menjadi hitam dan menurunkan hujan. Air pun mulai naik setinggi bukit dan menggelamkan orang-orang kafir bersama rumah-rumah mereka dan berhala mereka. Akhirnya mereka semua pun rata dengan air kecuali Nabi Nuh alaihissalam bersama umatnya yang beriman. Sudah 6 bulan lamanya mereka berada di atas kapal tersebut. Hingga akhirnya air pun mulai surut. Lihat, air itu telah surut. Wah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihatlah betapa senangnya mereka ketika mereka melihat air yang berada di luar telah surut. Dari kisah ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran, yaitu berupa kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak pernah mencela orang yang telah menghinanya. Kita sebagai orang muslim tetap harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak beriman, maka Allah akan datangkan azab yang begitu pedih kepada kita. Maka dari itu, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda Alia Fadilah Puspitasari yang sudah menyampaikan cerita dari Nabi Nuh dengan bahteranya. Terima kasih Ananda Alia. Kita lanjut Ustadz Kuncoro. Baik. Dan Ustazah Mardia. Kita ke mana nih? Dengan peserta nomor 6 dari Pakusatan nih, peserta dari Pakusatan. Baik. Sofia Hurinland. Oke. Ya, Sofia Hurinland. Silakan. Setelah ini nanti kita kasih kesempatan ini Ustadz Kuncoro kepada Ananda Indah Rahmawati untuk melanjutkan cerita yang tadi terputus ya karena sinyal. Kita kasih waktu 4 menit nanti untuk Ananda Indah Rahmawati setelah Sofia Hurinland. Ya. Baik. Gimana saja kita lanjut saja Mardia? Siap, saya sambil. Oke. Baik. Hati-hati saja di perjalanan. Baik. Silakan. Sebentar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sofia Hurin-In dari Pakusata. Umur saya 13 tahun. Kali ini saya akan berkisah tentang azan terakhir Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang paling dicintai dan paling mencintai Rasulullah SAW. Beliau
adalah muazin tetap yang mengumandangkan azan di Masjid Nabawi di kota Madinah. Namun, semenjak wafatnya Rasulullah SAW, beliau hanya bisa mengumandangkan sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena setiap kali beliau mengumandangkan azan sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia selalu tersungkur dan jatuh sambil menangis sejadi-jadinya. Betapa tidak, beliau selalu teringat masa-masa bersama Rasulullah SAW. Ketika beliau datang ketika waktu salat, beliau selalu datang ke rumah Rasulullah SAW untuk mengingatkan waktu salat. Atau sebaliknya, beliau yang datang ke rumah Rasulullah, atau sebaliknya, Rasulullah yang datang ke rumah Bilal untuk mengingatkan waktu salat. Bilal pun ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal pun menyatakan diri untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia pun katakan kepada Khalifah Abu Bakar, "Wahai Khalifah, izinkan saya untuk tidak mengumandangkan lagi." Khalifah Abu Bakar pun bertanya, "Ada apa wahai Khalifah? Ada apa wahai Bilal?" Bilal pun menjelaskan alasannya. "Dulu saat Rasulullah SAW masih ada, saya selalu mendatangi rumah Rasulullah untuk mengingatkan waktu salat. Atau sebaliknya, beliau yang mendatangi saya untuk mengingatkan waktu salat. Kami pun bersama-sama berangkat ke masjid. Sampai di masjid, saya langsung naik ke menara untuk azan. Sebelum azan, saya selalu memandang wajah Rasulullah SAW terlebih dahulu. Saya lakukan sehari 5 kali. Namun, semenjak wafatnya Rasulullah SAW, bagaimana saya bisa melakukan itu lagi, wahai Khalifah? Beliau tak ada di sisi saya, wahai Khalifah." Khalifah Abu Bakar pun terdiam. Beliau paham apa yang ada di hati Bilal bin Rabah. Suatu hari pada saat ketika ada pengiriman pasukan Muslim ke negeri Syam, Bilal pun meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk ikut ke dalam gerombolan itu. Ia pun pergi ke negeri Syam. Namun ketika pasukan kembali ke kota Madinah, beliau tak ikut di dalamnya. Beliau pun memilih untuk tetap tinggal di sana. Lama tak kembali ke kota Madinah. Beliau pun suatu malam Rasulullah SAW hadir dalam mimpinya. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Khalifah, wahai Bilal, kenapa kamu tak pernah mengunjungiku? Apa yang membuatmu tidak mau mengunjungiku? Apakah kamu tak rindu kepadaku?" Bilal pun terbangun dari tidurnya dan sambil menangis sejadi-jadinya. Bilal pun segera mempersiapkan diri untuk pergi ke kota Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Segeralah dia berangkat. Perjalanan yang dia tempuh sangat jauh. Sampailah dia di kota Madinah. Di sana ia langsung ke makam Rasulullah SAW. Dia pun menumpahkan kerinduannya terhadap beliau. Tiba-tiba ada 2 orang pemuda, yaitu Hasan dan Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah SAW. Langsunglah
Bilal berdiri dengan tegak dan langsung memeluk cucu Rasulullah itu dengan erat. Salah satu dari mereka pun berkata, "Wahai paman, maukah engkau azan sekali saja untuk kami? Kami ingin mengingat masa-masa bersama kakek kami, wahai paman." Karena itu permintaan dari cucu Rasulullah, Bilal pun tak bisa menolaknya. Ketika waktu salat pun tiba, Bilal pun segera naik ke menara untuk melakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendadak seluruh kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak, "Apakah Rasulullah sudah hidup kembali? Apakah Rasulullah telah hidup kembali?" Ramai-ramai mereka berangkat ke masjid melihat apakah Rasulullah telah hidup kembali. Dan ketika sampai di masjid pada saat lafaz asyhadu anna Muhammadan ketika tiba-tiba azan itu terhenti dan tidak bisa dilanjutkan kembali. Azan itu tak bisa dilanjutkan kembali karena Bilal teringat ketika bersama Rasulullah SAW. Ia teringat bersama Rasulullah SAW bersama-sama ke masjid. Disitulah seluruh penduduk kota Madinah menangis jadi-jadinya. Di mana di hari itu adalah hari kesedihannya kota Madinah. Hari kedua di mana penduduk kota Madinah menangis. Hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menaikkan derajatnya dari seorang budak sampai seorang yang disayangi dan dicintai oleh semua orang. Begitulah dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya penampilan dari Sofia. Tetap semangat dengan cerita Bilal bin Rabahnya. Baik, untuk kesempatan berikutnya kita kembali lagi ini ke Ananda Indah Ramawati. Sudah siap belum Ananda Indah Ramawati untuk kembali menyampaikan ceritanya? Kurang lebih kami berikan 4 menit. Baik, semoga kesempatan yang ini bisa dimaksimalkan ya, dan tidak ada gangguan jaringan kembali. Amin. Tafadhol, Ananda Indah Ramawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita lanjutkan kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian, anak dari Abdullah bin Ubay yang bernama Abdullah bin Abdullah mendengar dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku adalah seorang hamba yang beriman kepada Allah. Dan aku juga seorang anak yang begitu berbakti kepada ayahku. Aku dengar Umar akan membunuh ayahku. Tidak, jangan ya Rasulullah. Aku khawatir bila ada seorang muslim yang membunuh ayahku. Aku akan balas dendam. Dan aku akan membunuh orang muslim itu sehingga aku menjadi kafir." Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemaaf, tidak ingin terjadi pertumpahan darah,
Maka Rasulullah SAW memaafkan semua kesalahan Abdullah bin Ubay yang dilakukan kepadanya. Akan tetapi, Abdullah bin Ubay tidak berhenti begitu saja. Ia kembali berulah memecah belahkan umat Islam dengan mengatakan dan menuduh Aisyah istri Rasulullah berzina, Aisyah istri Rasulullah telah berselingkuh, hingga gemparlah seluruh penduduk Madinah. Astagfirullahaladzim. Peristiwa ini menyakitkan hati Aisyah istri Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, ternyata Abdullah bin Ubay jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Anak dari Abdullah bin Ubay meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mohon, sudilah engkau memberikan jubahmu untuk menjadi kain kafan bagi ayahku." Dengan keikhlasannya, Rasulullah memberikan jubahnya dan menyalatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Ternyata memang benar, walau Rasulullah SAW memaafkan kesalahan Abdullah bin Ubay, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan semua sia-sia. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak akan dimaafkan, tidak akan diampuni dosa-dosanya karena ia mati dalam keadaan munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sungguh pembelajaran luar biasa bisa kita dapatkan dari kisah ini. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibalas dengan kebaikan demi kebaikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik terus-menerus kepada banyak orang, apapun yang mereka lakukan kepada kita. Dan apa dampaknya? Abdullah bin Ubay memang seorang tokoh yang munafik, tapi keturunannya, anak-anaknya adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian cerita dari saya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap dari Rasulullah SAW yang senantiasa memaafkan dan berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun, sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf atas khilaf tutur dan sikap saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk kesempatan saat ini lancar ini jaringannya. Sepertinya masalah lokasi ini sepertinya ya. Baik. Kita menuju ke peserta selanjutnya. Kita kembali ke Pondok Pesantren Pak Wisata ini berikutnya. Terima kasih atas penampilan sebelumnya Mbak dengan Indah Rahmawati, Ananda Indah Rahmawati ya. Ini berikutnya dengan Ananda Alawiyah. Apakah sudah siap ya timnya dari Pak Wisata? Baik. Sepertinya sudah hadir ya. Saya matikan dulu, unmute dulu sebentar. Apakah sudah terhubung, Ustaz? Sudah, cuman ada gangguan sedikit unmute-nya. Tolong dari timnya Pak Wisata bisa di-unmute. Oh, gitu. Iya. Silakan. Mungkin tes timnya Pak Wisata. Oke, udah bisa nyambung. Silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alawiyah, umur saya 11 tahun, jalan 12. Saya di sini akan berkisah tentang Ali bin Abi Thalib yang berjudul Menyambut Seruan Islam. Rasulullah SAW dan istri beliau itu Khadijah sedang mengerjakan sholat. Saking penasarannya, Ali pun bertanya, apa yang kalian kerjakan? Tanya Ali ketika melihat Rasulullah SAW yang sedang mengerjakan sholat. Ali baru melihat aktivitas seperti itu. Ini adalah ibadah kepada Allah. Dengan kehendaknya, aku diutus menjadi Rasul. Dengan kehendaknya, aku diutus menjadi Rasul. Ali pun menjawab. Ali pun menjawab bahwa aku tidak bisa memutuskan apa-apa. Tidak memutuskan apa-apa. Gimana, Saudara Alawiyah? Halo. Halo. Tidak memutuskan apa-apa. Ananda Alawiyah, apa ada gangguan sinyal ya? Iya, ini sepertinya Ananda Alawiyah apa mengalami gangguan sinyal ya? Kok? Halo. Mungkin Ananda Alawiyah bisa kita ini dulu ya, kita skip dulu ya. Gimana Ananda Alawiyah? Apakah kita lewatkan dahulu? Halo, Ananda Alawiyah. Oke, kayaknya sepertinya terputus ini dari Pak Pusata ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke peserta selanjutnya itu dari Alawiyah, dari Pak Pusata kembali nih. Baik, dengan Saudara Helmalia Putri. Apakah sudah bisa join ini timnya Pak Pusata? Halo. Timnya Halo. Pak Pusata, ya, gimana nih? Assalamualaikum. Apa bisa tunjukkan videonya ini dari timnya Pak Pusata? Oke. Ya, ini berikutnya dengan Ananda Helmalia Putri ya.
Baik, sebentar. Saya matikan dahulu mute-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Helmaria Putri. Umur saya 15 tahun dari Pakusata. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Aisyah binti Abu Bakar. Pada tahun ke-7 sebelum masa hijrah, lahirlah seorang bayi mungil dari pasangan Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Roman. Bayi mungil tersebut diberi nama Aisyah binti Abu Bakar. Pada saat Aisyah lahir, beliau tidak sempat merasakan masa-masa jahiliyah, karena keluarga beliau telah memeluk agama Islam saat beliau dilahirkan. Aisyah pun tumbuh seperti layaknya anak-anak pada umumnya, yang sering bermain boneka dan ayunan. Aisyah adalah sosok anak yang sangat ceria dan pandai. Pada saat Aisyah berusia 6 tahun, Rasulullah pun mendatangi Ummu Ruman dan berpesan kepada Ummu Ruman untuk menjaga dan mendidik Aisyah sebaik-baiknya, karena kelak Rasulullah akan menikahi Aisyah. Ketika Aisyah berusia 9 tahun, Rasulullah pun menikahi Aisyah dan yang dulu Aisyah dididik oleh orang tuanya, sekarang berganti kepada Rasulullah. Dan Rasulullah lah yang langsung mendidik Aisyah. Aisyah adalah sosok istri yang sangat cerdas. Seringkali sahabat Rasulullah, bila tidak menemukan permasalahan pribadinya, para sahabat curhat kepada istri Rasulullah untuk menemukan jawaban-jawabannya. Walaupun demikian, kehidupan Aisyah tidak selalu berjalan mulus. Ada suatu ketika di perjalanan, kalung Aisyah terjatuh dan Aisyah pun turun dari sekedupnya. Saking ringannya badan Aisyah, para sahabat yang memanggul sekedup itu tidak merasa bahwa sekedup itu telah kosong. Aisyah pun yang menyadari bahwa dia telah ditinggalkan oleh para rombongan. Aisyah hanya bisa terduduk di atas batu sambil bersedih. Dan tiba-tiba salah seorang yang memang ditugaskan untuk berjalan di belakang rombongan menyadari bahwa Aisyah tertinggal di rombongan dan berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Aisyah pun yang menyadari bahwa ada seseorang yang melaluinya langsung menutupi wajahnya dengan kerudungnya. Dan seketika itu pria itu mendekatkan untanya kepada Aisyah dan mempersilahkan Aisyah untuk menaiki unta itu. Sesampainya Aisyah kepada rombongannya yang sedang beristirahat, salah seorang dari rombongan itu berkata kepada mereka berdua,
Tidak ada seorang laki-laki dan perempuan bersama-sama tanpa melakukan sebuah perbuatan yang keji. Semenjak peristiwa itu, sikap Rasulullah pun berubah. Aisyah hanya bisa menangis dan bersedih. Apalagi saat Aisyah mengetahui bahwa berita itu telah tersebar di kota Madinah. Aisyah tidak mau makan dan tidak mau minum. Badan Aisyah pun lemah dan selalu bersedih. Sementara itu, Rasulullah berusaha menyelesaikan permasalahan yang menimpa Aisyah. Tetapi yang ada malah terjadi sebuah pertikaian antara suku Aus dan Khazraj. Aisyah pun berkata kepada Rasulullah, "Ya, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk bertemu kedua orang tuaku." Rasulullah pun mengizinkan. Sampainya Aisyah di rumah kedua orang tuanya, Aisyah hanya bisa menangis dan bersedih. Rasulullah pun merasa semua yang dia lakukan tidak ada gunanya, dan Rasulullah pun mendatangi rumah kedua orang tua Aisyah. Saat Rasulullah telah sampai di rumah kedua orang tua Aisyah, Rasulullah pun bertemu kepada Aisyah dan berkata, "Wahai Aisyah, jika memang engkau melakukan perbuatan ini, maka bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jika memang engkau tidak melakukannya, pasti Allah akan memberikan pembelaannya." Seketika Aisyah pun terkejut dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga terhasut dengan fitnah itu? Demi Allah, aku tidak akan bertaubat karena memang aku tidak melakukannya." Semenjak saat itu, tidak lama kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah. Semenjak saat itu, segala fitnah dan tuduhan yang menimpa Aisyah dilepaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, udah kisah terkait Aisyah ya. Walaupun tadi ada gangguan sirene ini, tapi bisa tetap diselesaikan ceritanya. Semangat dan kepada Mbak Ananda Hermalia Putri ya. Berikutnya kita panggil peserta selanjutnya dari Pak Susata. Ananda Rizka Misya Aditya. Apakah sudah bergabung? Baik. Sepertinya ada di sini ya. Tes. Ananda Rizka. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam, semoga tetap tercurahkan kepada Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya sayangi dan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rizka Misya Aditya, biasa dipanggil Rizka. Umur saya 16 tahun. Saya akan membawakan cerita berjudul
Siti Khadijah binti Khuwailid yang dermawan. Dengerin ya teman-teman. Di daring ini, walaupun daring ini, kita tetap semangat untuk mengikuti lombanya. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang terhormat di suku Quraisy. Beliau adalah istri Rasulullah SAW yang pertama kali. Beliau adalah merupakan orang yang pertama kali membaca syahadat di depan Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khuwailid binti As'ad. Ayahnya yang bernama Khuwailid bin As'ad dan ibunya yang bernama Fatimah binti Zaidah. Khadijah memiliki kemuliaan dan kesucian yang sangat mulia. Sehingga biasa Khadijah sering dipanggil At-Tahirah, yaitu orang yang mempunyai kesucian dan kemuliaan yang sangat tinggi. Selain itu, Siti Khadijah merupakan pedagang yang sangat kaya raya yang memiliki banyak pegawai. Beliau memiliki beberapa perdagangan di berbagai daerah, sehingga disebut Syaidatul Mekah atau Ratu Mekah. Kenapa ya disebut Syaidatul Mekah, teman-teman? Karena pada saat itu Siti Khadijah dapat membeli Mekah dan seisinya. Wow, banyak sekali berarti harta Siti Khadijah pada saat itu, teman-teman. Sehingga dapat membeli Mekah seisinya. Masya Allah. Dan alangkah baiknya, teman-teman, Siti Khadijah merupakan wanita yang sangat dermawan. Mempunyai hati yang rendah. Dan juga memiliki kasih sayang tinggi. Yang paling terpenting nih teman-teman, memiliki kedudukan yang paling tinggi di hatinya Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, pernah nih pada suatu hari Rasulullah SAW dikunjungi oleh ibu asuhnya, yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Rasulullah SAW ternyata tak tahu bahwasanya Halimah akan datang. Halimatus Sa'diyah ternyata datang ingin menceritakan keadaan Bani Sa'ad pada saat itu. Apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata pada saat itu Bani Sa'ad sedang mengalami kekeringan yang sangat sulit. Halimatus Sa'diyah tidak dapat bertahan hidup di sana. Beliau menceritakan semua kejadian yang terjadi di Bani Sa'ad yang sekarang yang terjadi. Nah, Rasulullah SAW sangat sedih mendengar cerita Halimatus Sa'diyah. Beliau tak tega melihat ibu asuhnya sedang menderita. Akhirnya Rasulullah SAW menceritakan kepada Khadijah. Apa yang terjadi, teman-teman? Khadijah pun dengan senang hati memberikan 40 ekor kambing dan 1 unta untuk membawa air dan perbekalan lainnya hingga sampai ke kampung halamannya. Masya Allah. Sungguh mulia Siti Khadijah. Beliau dengan kekayaan yang begitu banyak tidak membuat beliau pelit dan sombong. Bahkan sebaliknya, beliau memberikan kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak saat itu juga, tidak saat itu juga kedermawanan Khadijah semakin diuji Allah Subhanahu wa taala. Pada masa pemboikotan pengikutnya Rasulullah SAW, beliau sangat sedih melihat kaum muslim yang menderita pada saat itu. Mereka mempertahankan keimanan di hati mereka. Mereka rela menderita, rela kelaparan, rela tidak makan, demi mempertahankan keimanan di hati mereka. Teman-teman, selain itu, Khadijah bukan hanya soal Khadijah yang sangat sedih. Rasulullah pun pasti sedih pada saat itu. Akhirnya, kedermawanan Siti Khadijah pun goyah. Beliau menyuruh para pengawalnya untuk menyedekahkan harta kekayaannya pada kaum muslim. Apa yang dikatakan Khadijah pada saat itu?
Wahai pengawal, berikanlah pakaian, makanan, dan uang untuk para kaum muslim yang sedang membutuhkan. Kasihan para ibu-ibu yang sedang menangis. Kasihan para anak-anak yang sedang kelaparan. Mereka lebih membutuhkan harta kita. Kata Siti Khadijah dengan lemah lembut. Akan tetapi teman-teman, hari demi hari harta kekayaannya Siti Khadijah mulai berkurang. Akan tetapi Khadijah juga ikhlas mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Tak berapa lama kemudian, selama 3 tahun, harta Siti Khadijah benar-benar sudah habis. Tak ada lagi kekayaan yang dia miliki. Tak ada lagi emas yang ada di rumahnya. Tak ada lagi makanan yang berlimpah. Tak ada lagi kekayaan yang sedikit pun dia punya. Apa yang dia punya? Hanya pakaian yang dia kenakan. Pakaian yang sekarang dia kenakan adalah harta kekayaannya yang tersisa. Yang dulunya bisa membawa beliau kemana-mana. Yang dulunya bisa membeli kota Makkah seisinya. Sekarang hanya apa? Hanya pakaian yang digunakan. Pakaian yang dia kenakan adalah harta yang sesungguhnya. Harta yang dia miliki sekarang. Apakah Siti Khadijah tidak ridho? Apakah Siti Khadijah memperhitungkannya? Tidak sama sekali. Siti Khadijah tidak pernah memperhitungkan harta kekayaannya yang telah ia berikan kepada kaum muslim. Masya Allah, bukan? Padahal Siti Khadijah telah rela memberikan segalanya, tapi sedikit pun dia tidak pernah merasa menyesal atas apa yang ia berikan. Tak lama kemudian, Siti Khadijah mulai sakit-sakitan. Dia tidak dapat mempertahankan hidupnya. Tubuhnya sudah kurus, wajah beliau sudah keriput, kulit beliau yang sudah kering, tidak dapat mempertahankan hidupnya. Akhirnya, dengan berat hati, Khadijah menghembuskan napas terakhirnya pada saat itu juga. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Khadijah meninggal dalam keadaan meninggalkan anak dan suaminya. Khadijah meninggal setelah mendampingi Rasulullah selama 25 tahun. Siti Khadijah meninggal pada umur 65 tahun. Beliau yang telah mendampingi Rasulullah SAW dengan tabah, setia, dan sabar, akhirnya telah meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Rasulullah bagaimana? Rasulullah sedih melihat orang yang dia cintai telah tiada di bumi. Anak-anaknya yang Fatimah dan anak-anak lainnya sedih memeluk jasad ibunya yang telah meninggal. Beliau juga sedih. Mereka juga sedih. Anak-anak beliau pun sedih. Berlinanglah air mata mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rumah surga yang terbuat dari butiran mutiara. Masya Allah, betapa besar pahala yang telah Siti Khadijah dapatkan. Betapa besar balasan yang Allah berikan kepada Siti Khadijah. Itulah kisah Siti Khadijah yang sangat dermawan, yang sangat sabar dalam menemani, memperjuangkan keadaan pada saat itu, yaitu menemani Rasulullah SAW. Hikmah cerita yang bisa kita dapatkan adalah jangan pernah memperhitungkan kekayaan yang telah kita berikan kepada semua orang. Yang telah kita berikan dengan keikhlasan kita, jangan pernah memperhitungkan sedikit pun. Karena itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kembali. Jangan sombong dengan harta yang sudah berlimpah yang kita punya. Lihatlah Siti Khadijah.
Beliau yang sudah memperjuangkan, mendapatkan kekayaannya begitu banyak, beliau berikan begitu saja tanpa ada pemikiran nantinya saya akan miskin atau apa. Tidak. Beliau ikhlas. Pada intinya adalah ikhlas. Itulah perjuangan yang diberikan Siti Khadijah untuk menemani Rasulullah SAW. Semoga cerita ini dapat menemani daring kita pada siang hari ini. Jangan lupa ya, kisah yang saya barusan ceritakan. Ini menarik buat kita peragakan setiap harinya. Jangan pernah memberikan yang tidak kita ridhoi. Ikhlas saja. Kita tak punya apa-apa, tenang. Senyuman masih ada di dalam yang bisa kita berikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya ya. Dengan Ananda Rizka ya. Jadi dua cerita sebelumnya ini mengenai Ummul Mukminin ya. Jadi sebelumnya Ananda Helmalia dengan Aisyah, Rizka ini dengan Ananda dan Rizka dengan Khadijah. Masya Allah ceritanya bagus-bagus. Baik, Ustazah Mardia, kita bisa lanjut? Silakan Ustadz. Oke, baik. Untuk berikutnya ini dipanggil kembali Ananda Intan Batua. Sudah siap belum ya dari Pak Pusata? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Intan Batua, bisa dipanggil Intan. Umur saya 15 tahun. Saya dari Pak Pusata. Yang saya hormati Dewan Juri yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Rasulullah SAW dan anak yatim pada hari raya Idul Fitri. Pada suatu hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil sedang bermain riang gembira di jalanan. Dari jauh, Rasulullah SAW melihat seorang anak duduk berjauh dengan kawan-kawannya dan berpakaian yang sangat sederhana. Tampak tunduk, anak itu pun dengan nangis terseduh-seduh. Melihat kejadian itu, Rasulullah SAW segera menghampiri anak tersebut, lalu menanyakan tentangnya. Nak, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak bermain bersama kawan-kawanmu? Lalu anak itu pun tidak tahu bahwa orang yang ada di depan adalah Rasulullah SAW. Anak itu pun menjawab, Paman, ayahku telah meninggal. Ayahku mengikuti Rasulullah SAW dalam menyerang musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ayahku gugur dalam medan perang tersebut. Kini ibuku menikah lagi. Kini ibuku mengambil semua harta warisan peninggalan ayahku. Suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tidak memiliki siapapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kini aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kini aku hanya melihat teman-temanku merayakan Idul Fitri bersama ayah dan ibu mereka. Dan perasaanku sudah dikuasai oleh kehampanan tanpa ayah. Maka itulah aku menangis. Mendengar perkataan itu, batin Rasulullah SAW sangat tersentuh. Ada juga dari anak para sahabat yang membela agama dan Rasulnya di saat medan perang tersebut. Lalu Rasulullah SAW menguasai diri, mendekati anak tersebut, lalu menggenggam lengannya. Nak, apakah engkau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu, Fatimah menjadi saudarimu? Mendengar perkataan itu, anak itu pun terkejut bahwa orang yang ada di depan itu bukan orang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Mengapa tak sudi ya Rasulullah? Jawab anak itu dengan senyum berbahagia. Lalu Rasulullah SAW membawa anak angkatnya tersebut ke rumah, lalu membersihkannya, memberikan makanan hingga dia kenyang, memberikan dia pakaian hingga dia bersih dan wangi. Lalu anak itu pun keluar dari rumah Rasulullah SAW dengan senyum dan bahagia. Nah, lalu kawan-kawannya itu berkata, sebelum itu kamu menangis, tetapi sekarang engkau tampak bahagia. Lalu anak itu pun menjawab, benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi sekarang aku sudah kenyang. Dulunya aku tidak berpakaian, tetapi sekarang aku mengenakan pakaian yang sangat bagus dan wangi. Dulunya aku jadi anak yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian, yaitu Rasulullah SAW menjadi ayahku, Ibunda Aisyah menjadi ibuku, Ali menjadi pamanku, Hasan dan Husain menjadi saudaraku, Fatimah menjadi saudariku. Apakah aku tidak bahagia? Kawan-kawan itu mendengar perkataan itu tampak menginginkan. Aduh, coba. Ayah kita juga gugur pada peperangan itu. Pasti kita juga dianggap anak oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, waktu terus berjalan, usia terus bertambah, kebahagiaan anak itu pun lenyap. Lalu anak itu pun menangis terseduh-seduh. Peninggalan ayah yang paling mulia ini, lalu anak itu keluar dari rumah Rasulullah SAW, seraya menaburkan pasir di atas kepalanya. Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Kini aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kini aku kembali menjadi anak yatim, kata terisak. Nah, teman-teman, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan kejadian itu lalu memeluknya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan lalu memeluknya. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil alih pengasuhannya. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah teladan dari Rasulullah SAW berupa akhlak cinta kasih sayangnya, senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita dari kesehari-harian. Nah, teman-teman, marilah kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi, yang kita cintai, yaitu Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Ananda Intan Batua untuk kisah sayangnya Rasulullah ya pada anak yatim ya. Baik, berikutnya kita panggilkan Ananda Habibi Fatur Rahman Siregar dari Pak Pusata lagi. Bagaimana Ananda Habibi? Apakah sudah siap? Tes. Tim dari Pak Pusata, apakah sudah siap untuk menampilkan Ananda Habibi? Masya Allah, oke. Berarti sudah siap ya. Nah, saya mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Habibi Fatur Rahman Siregar. Umur saya 14 tahun, saya berasal dari Pak Pusata. Di kesempatan pada siang ini, saya ingin mengisahkan sebuah cerita tentang salah seorang sahabat yang berwatak usil dan lucu. Siapakah beliau? Dialah Nuaiman
bin Amr bin Rafa'ah. Nu'aiman adalah salah seorang sahabat Nabi yang tinggal dari penduduk Madinah dari kalangan kaum Ansor. Nu'aiman adalah orang yang berwatak usil dan lucu, sehingga orang yang di dekatnya mudah tertawa bahagia. Tidak hanya berwatak usil dan lucu, Nu'aiman juga adalah salah seorang mujahid sejati Islam. Dia pernah mengikuti perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat. Pada suatu hari, Nu'aiman dan Suhaibit, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai orang yang amanah, pergi ke Busra bersama Abu Bakar untuk berniaga. Setibanya di Busra, karena ada urusan penting, Abu Bakar hendak pergi dan menugasi kepada Suhaibit menjaga perbekalan makanan mereka. Sedangkan Nu'aiman tidak diberikan tugas apapun. Kenapa? Karena setiap tugas yang diberikan kepada Nu'aiman tidak akan selesai, melainkan hanya main-main. Menjelang siang, Nu'aiman yang baru bangun dari tidurnya merasa sangat lapar. Dia pun pergi menemui Suhaibit. Saat Suhaibit menjaga perbekalan makanan, Nu'aiman meminta dengan memelas. "Wahai Suhaibit, aku sudah sangat lapar. Tolong berikan aku jatah makananku dong. Aku ini sangat lapar." Namun, Suhaibit menolak dengan sopan dan berkata kepada Nu'aiman, Tidak Nu'aiman, kita tunggu saja Abu Bakar datang, lalu kita berikan makanannya." Dengan jengkel, Nu'aiman berseru ini, "Kamu mau memberiku makanan atau tidak? Kalau tidak, kamu akan merasakan akibatnya." Namun, Suhaibit tetap bersikukuh dengan pendapatnya tersebut, dan dengan jengkel, Nu'aiman pergi meninggalkan Suhaibit. Lalu, Nu'aiman pergi ke sebuah pasar. Di pasar tersebut, dia menemui sejumlah kafilah dan bertanya kepada mereka, "Adakah di antara kalian yang menjual budak? Kalau ada, berapa harganya?" Kafilah tersebut menjawab, "Ya, kami menjual budak. Ada yang kami jual seharga 100 dirham, 200 dirham, dan 300 dirham. Apa engkau ingin membelinya?" Nu'aiman menjawab, "Tidak, melainkan aku ingin menjual seorang budakku yang hanya aku jual seharga 30 dirham. Dia adalah orang yang cerdas dan pandai dalam berbicara." Kafilah tersebut terlonjak kaget dan menanyakan kembali kepada Nu'aiman, "Wah, benarkah ada budak yang seharga itu 30 dirham? Aku ingin membelinya." Nu'aiman berpesan kepada kafilah tersebut bahwa apabila kafilah tersebut menangkap Suhaibit atau budak, maka Suhaibit akan berteriak, "Aku bukan budak, aku adalah orang yang merdeka." Namun kafilah tersebut menyetujui dan memberikan uang seharga 30 dirham kepada Nu'aiman. Lalu mereka segera menjemput Suhaibit. Di tempat Suhaibit menjaga perbekalan makanan, tiba-tiba kafilah tersebut langsung mengikat Suhaibit. Dan jelas saja, dengan kaget dan meronta-ronta, Suhaibit langsung berteriak, "Wah, ada apa ini? Kenapa aku ditangkap? Aku ini bukan budak, aku adalah orang yang merdeka, lepaskan aku." Kafilah yang mendengar perkataan Suhaibit menjawab dengan geram, "Tidak, aku sudah tahu apa aibmu itu dari tuanmu. Jangan engkau meronta-ronta." Lalu Suhaibit langsung dibawa pergi oleh kafilah tersebut. Di tempat Abu Bakar, Abu Bakar hendak pulang dari bepergiannya. Saat Abu Bakar datang, dia bertanya kepada Nu'aiman, "Kemana perginya Suhaibit?" Dan dengan santai, Nu'aiman yang menjawab, "Suhaibit sudah aku jual kepada kafilah itu." Lalu Abu Bakar segera mendatangi kafilah tersebut dan menjelaskan kejadian sebenarnya dan membeli kembali Suhaibit dengan harga yang cukup mahal, yaitu 200 dirham. Dan saat kejadian tersebut diceritakan kepada Rasulullah, alih-alih marah, Rasulullah malah tertawa sejadi-jadinya, bahkan sampai gigi gerahamnya terlihat jelas oleh para sahabat. Dan begitulah Nu'aiman. Di saat orang lain sedang bersedih, dia datang membawakan kegembiraan dan kebahagiaan.
Dan disitulah hikmah dan kesimpulannya. Apabila kita melihat ada orang yang kita cintai sedang bersedih maupun sedang berduka, kita harus memberikan kebahagiaan dan kegembiraan, mau itu dengan candaan atau hiburan. Namun, saya peringatkan kembali kepada para dewan juri dan para hadirin, jangan sekali-kali kita melebihi candaan kita atau tawaan kita, karena hal itu menyebabkan hati kita mati dan keras. Nah, sebelum saya menutup kisah saya ini, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu khusus untuk para juri. Ada buaya gigit orang, giginya ompong tinggal 2. Jika dewan juri senang, jadikanlah saya juara. Ada kata pakai celana, celananya melorot dilempar kelapa. Saya harap jadi juara, nomor 1 juga nggak apa-apa. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Ini lagunya ini mantap juga ini. Boleh juga ini. Ya. Alhamdulillah tadi sebenarnya Ustaz Martia adalah peserta terakhir. Hanya saja tadi ada Ananda Alawiyah ya yang sebenarnya tampil, hanya saja ada gangguan seperti tadi ya. Bagaimana? Apakah Ananda Alawiyah sudah bisa tampil kembali ini? Tim Pakusata? Kita lihat apakah sudah muncul videonya. Alhamdulillah. Baik. Untuk kesempatan saat ini, Ananda Alawiyah hanya bisa tampil selama 4 menit saja ya. Melanjutkan cerita yang tadi terputus. Saya unmute dulu. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alawiyah. Saya dari Pakusata, umur saya 11 dan 12 tahun. Saya berdiri di sini akan berkisah tentang Ali bin Abi Thalib yang berjudul Menyambut Seruan Islam. Suatu ketika, Ali sedang melihat Rasulullah SAW yang sedang mengerjakan sholat. Saking penasarannya, Ali pun bertanya, apa yang kalian kerjakan? Tanya Ali ketika melihat Rasulullah SAW yang sedang mengerjakan sholat. Ali pun baru pertama kali melihat aktivitas seperti itu. Ini adalah ibadah kepada Allah. Dengan kehendaknya, dengan kehendaknya kami telah memeluk agama Allah. Ingkari Lata dan Uzza, jawab Rasulullah SAW yang sekaligus mendakwahi saudara sepupunya itu. Ali pun menjawab, dia tidak bisa mengutuskan apa-apa. Dia tidak ingin menceritakan ia khawatir kalau Ali memberitahukan kepada ayahnya. Suatu pagi, Ali sedang menghampiri Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW. Dia ingin menyampaikan keinginannya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Ali kemudian. Katakanlah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ingkarilah Lata dan Uzza, jawab Ali. Tetapi ia takut kalau ayahnya tahu.
Ali pun masuk Islam saat berusia 8 tahun. Ali memeluk agama Islam. Dan Ali dan Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat secara sembunyi-sembunyi karena mereka tidak mau kalau kaum Quraisy itu tidak Rasulullah mereka itu tidak akan mau kalau kaum Quraisy itu tahu agama barunya. Setelah itu Ali bin Abi Thalib melihat keponakannya dan saudaranya itu sedang mengerjakan sholat. Apa yang sedang kau anut? Apa yang sedang kau anut? Apa yang sedang kau anut, wahai anak saudaraku? Ini adalah agama Allah. Agama nenek moyang kita, Ibrahim. Jawab Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ananda Alawiyah sudah menyelesaikan ceritanya ya. Nggak apa-apa. Walaupun terbata-bata, walaupun kurang lancar gitu ya. Alhamdulillah Ananda Alawiyah bisa berani tampil di tengah-tengah kita semua ini. Baik, Ustazah Mardia kayaknya udah selesai semua ini untuk sesi hari ini. Ada 11 peserta kita dari 33 keseluruhan peserta yang akan mengikuti lomba sudah tampil di hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali penyisihan ini untuk hari Sabtu dan Ahad di jam yang sama. Baik, dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta yang berani tampil dengan luar biasa ya. Tadi ada malah menggunakan background, ada yang menggunakan kostum yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi semoga semangatnya ini bisa terus ditularkan ke rekan-rekan yang lain ya, bahwa kita selalu bekerja atau melakukan sesuatu itu dengan memberikan usaha yang 100%, di atas 100% malah. Baik, karena untuk kompetensi hari ini sudah selesai, mungkin ada dari Ustazah Mardia ada yang mau disampaikan? Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan, Ustazah Mardia? Ya, izin ya Ustadz, mau sedikit membagi ilmu seperti itu ya. Jadi memang untuk bercerita ini punya teknik-teknik tersendiri. Nanti boleh belajar lebih membiasakan diri lagi supaya saat tampil sudah nggak deg-degan. Saya tahu nih para peserta semua pada deg-degan gitu ya, karena mungkin karena dinilai seperti itu dan lain-lain. Tapi kalau nanti terbiasa, insya Allah sudah tidak deg-degan lagi. Nah, untuk adik-adik semua nih yang sudah berani tampil, alhamdulillah Ustazah juga menyampaikan apresiasi yang sangat baik untuk adik-adik semua, karena dengan berani tampil pun mudah-mudahan bisa melatih
rasa percaya diri adik-adik semua. Untuk berceritanya, jadi ada tadi teman-teman semua yang kalau mengikuti dari awal, jadi bisa belajar juga dari cerita teman-teman tadi. Oh, tadi misalnya si Raihan menggunakan kostum seperti itu. Nah, itu adalah pendukung-pendukung cerita supaya lebih menarik. Kemudian tadi mungkin ada Ananda Alia, begitu kan? Alia Fadilah tadi, tadi penghayatannya lebih baik seperti itu. Jadi sebenarnya di sini kita juga saling belajar, saling mengambil ilmu bersama-sama gitu. Jadi jangan langsung wah ini lebih baik dari saya terus kita akhirnya jadi down gitu. Jangan ya. Jadi nanti ini yang terpilih pun jangan merasa berpuas diri. Ayo belajar lagi seperti itu ya supaya nanti menjadi lebih baik. Yang belum bisa tampil lagi, ayo kita tingkatkan diri lagi supaya nanti ke depannya juga menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi pada rekan anak peserta semua, pada anda-anda yang udah berani semangat tampil di lomba ini, semuanya luar biasa. Semuanya menampilkan semangat yang untuk dia tampil berani dengan yang luar biasa. Tidak ada yang jelek hari ini, semuanya mantap, luar biasa. Hanya saja kebetulan ada yang lebih baik dan ada yang bisa diimprove lagi atau bisa diperbaiki kembali. Oke, untuk kesempatan hari ini kita tutupkan saja. Insya Allah besok kita ketemu lagi di peserta yang lain. Bila rekan-rekan peserta lain pengen nonton juga boleh ya di Zoom yang sama, di jam yang sama. Hanya saja besok di hari Sabtu jam setengah 2. Baik, kita tutupkan acaranya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.